Berawal dari tantangan arogan di aula universitas, satu debat berubah menjadi badai yang mengguncang iman, logika, dan harga diri. Ketika sorakan mereda, seorang mahasiswi tenang berdiri, dan seorang pendeta mulai runtuh, membuka jalan menuju keputusan yang mengubah segalanya di hadapan ratusan saksi, rahasia, air mata, dan kebenaran akhirnya terungkap tanpa kompromi. Sebuah aula universitas ternama yang biasanya menjadi ruang diskusi akademik berubah drastis menjadi pusat perhatian publik ketika sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Ratusan mahasiswa, dosen, dan tamu undangan memenuhi setiap kursi, bahkan sebagian berdiri di sisi ruangan. Suasana yang awalnya formal mendadak bergemuruh, seolah ada ketegangan besar yang siap meledak. Kamera ponsel mulai terangkat, bisik-bisik menyebar cepat, dan semua mata tertuju ke satu sosok di atas panggung. Sosok tersebut adalah Pendeta Gabriel, seorang tokoh Kristen kontroversial yang dikenal luas sebagai orator ulung dan cendekiawan dengan latar belakang teologi mendalam. Selama bertahun-tahun, namanya kerap menghiasi forum debat lintas agama dan diskusi akademik berskala nasional. Dengan gestur penuh percaya diri dan nada suara yang tegas, ia berdiri di mimbar seolah telah menguasai panggung, memancarkan keyakinan yang sulit diabaikan oleh siapapun di dalam aula. Tanpa basa-basi, Pendeta Gabriel melontarkan pernyataan yang langsung menyambar perhatian seluruh ruangan. Ia secara terbuka menantang siapapun dari umat Muslim yang hadir untuk maju dan berdebat dengannya. Lebih mengejutkan lagi, ia mengklaim dengan yakin bahwa ia mampu membuat lawan debatnya murtad hanya dalam waktu 10 menit. Kalimat itu diucapkan lantang, jelas, dan tanpa ragu. Sebuah klaim yang langsung memicu gelombang reaksi emosional. Sorakan keras terdengar dari sebagian penonton, bercampur dengan desahan kaget dan gumaman tak percaya. Beberapa hadirin tampak terpaku, sementara yang lain saling menatap seolah memastikan apa yang baru saja mereka dengar benar-benar nyata. Aula yang tadinya terkendali berubah menjadi lautan emosi, antara rasa tertantang, tersinggung, penasaran, dan tegang. Pernyataan itu bukan sekadar tantangan debat, melainkan sentuhan langsung pada keyakinan terdalam banyak orang. Pihak penyelenggara sempat terlihat kebingungan, namun situasi sudah terlanjur memanas. Pendeta Gabriel justru semakin menegaskan tantangannya, menyatakan bahwa ini adalah ajang pembuktian intelektual dan keberanian iman. Dengan senyum tipis yang sulit ditafsirkan, antara yakin dan provokatif, ia memandang ke arah audiens Muslim yang hadir, seolah menunggu siapa yang berani melangkah ke depan. Detik demi detik berlalu dalam ketegangan yang nyaris mencekik. Aula mendadak senyap, hanya terdengar suara napas dan gesekan kursi. Tak satu pun orang berdiri. Tantangan itu menggantung di udara, berat dan menantang, seperti badai yang menunggu pecah. Inilah awal dari sebuah peristiwa yang kelak bukan hanya mengguncang aula universitas tersebut, tetapi juga menggema luas di ruang publik dan media sosial. Keheningan yang menyelimuti aula setelah tantangan Pendeta Gabriel terasa semakin berat. Ratusan pasang mata saling bertukar pandang, seolah menunggu siapa yang akan memecah kebisuan. Beberapa hadirin menunduk, sebagian lainnya menatap lurus ke panggung tanpa berkedip. Detik demi detik berlalu, namun tak satu pun langkah terdengar maju. Tantangan itu kini bukan sekadar ucapan, melainkan ujian mental yang menggantung di udara. Pendeta Gabriel tetap berdiri tegak di atas mimbar. Wajahnya menunjukkan ekspresi yakin, bahkan nyaris puas. Ia menyilangkan tangan sejenak, lalu kembali membuka mikrofon. Dengan nada sedikit merendah namun syarat sindiran, ia menegaskan kembali tantangannya, seolah ingin memastikan seluruh ruangan memahami bahwa pintu debat masih terbuka, dan bahwa keheningan itu, baginya, adalah tanda kemenangan awal. Sebagian penonton mulai menunjukkan reaksi beragam. Ada yang terlihat gusar, ada pula yang mulai berbisik dengan nada cemas. Beberapa mahasiswa Muslim tampak berdiskusi pelan, namun tak seorang pun berani berdiri. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena sadar betul betapa besar risiko menghadapi seorang pendebat kawakan di hadapan ratusan orang dan kamera yang siap merekam setiap detik. Suasana aula semakin menegang ketika seorang panitia mendekat ke sisi panggung, tampak ingin menenangkan keadaan. Namun sebelum sempat berbicara, perhatian publik tiba-tiba teralihkan. Dari barisan kursi belakang, terdengar gesekan pelan, sebuah kursi yang ditarik perlahan. Suara itu kecil, namun cukup untuk memecah keheningan yang menyesakkan. Semua kepala serempak menoleh ke arah sumber suara. Seorang mahasiswi berjilbab sederhana berdiri dengan tenang. Tubuhnya tampak kecil dibandingkan besarnya aula dan sorotan yang kini mengarah padanya.
Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan ataupun ketakutan. Namanya kemudian diketahui sebagai Aminah, mahasiswi semester akhir yang selama ini dikenal pendiam dan jarang tampil di ruang publik. Langkah Aminah menuju lorong tengah aula terasa begitu lambat namun pasti. Setiap langkahnya seperti menghitung detik ketegangan yang kian menebal. Beberapa penonton terlihat terkejut. Sebagian lainnya mengernyitkan dahi. Ada yang berbisik sinis, meragukan keberanian seorang mahasiswi muda menghadapi figur besar seperti Pendeta Gabriel. Gelak tawa kecil sempat terdengar dari beberapa sudut ruangan. Ada yang menganggap kemunculan Aminah sebagai tindakan nekat, bahkan ceroboh. Apakah tidak ada yang lebih berpengalaman? Bisik seorang penonton. Namun Aminah tetap melangkah, tanpa menoleh ke kanan atau kiri, seolah dunia di sekitarnya tak lagi berarti. Pendeta Gabriel sendiri tampak terdiam sejenak. Tatapannya mengikuti Aminah yang kini berdiri tak jauh dari panggung. Ekspresinya sulit ditebak, antara terkejut, meremehkan, dan sedikit penasaran. Ia tidak langsung berbicara, seolah sedang menimbang apakah lawan di hadapannya benar-benar layak untuk ditanggapi. Ketika Aminah akhirnya berdiri tepat di hadapan mimbar, aula kembali sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Hanya keheningan yang syarat tekanan. Sorotan lampu panggung membuat bayangan keduanya terpantul jelas di dinding belakang. Dua figur dengan latar belakang, keyakinan, dan pengalaman yang sangat berbeda. Momen itu menjadi titik awal sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar debat. Keputusan Aminah untuk berdiri telah mengubah arah acara secara total. Apa yang awalnya diprediksi sebagai kemenangan sepihak, kini berubah menjadi pertaruhan besar. Aula universitas tersebut bersiap menyaksikan peristiwa yang kelak akan dikenang sebagai salah satu debat paling mengejutkan dan emosional dalam sejarahnya. Begitu Aminah berdiri di hadapan mimbar, atmosfer aula berubah drastis. Keheningan yang semula tegang kini bercampur dengan rasa penasaran dan keraguan. Ratusan pasang mata menatapnya tanpa berkedip, seolah mencoba membaca keberanian di balik wajah tenangnya. Ia berdiri sendirian, tanpa catatan, tanpa pendamping, hanya dengan keyakinan yang tak terlihat namun terasa kuat. Beberapa penonton mulai berbisik lebih keras, tak lagi berusaha menyembunyikan keraguan mereka. Ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang tersenyum sinis. Sosok Aminah dinilai terlalu sederhana untuk menghadapi figur sekelas Pendeta Gabriel. Di sudut-sudut aula, terdengar komentar yang meremehkan, menyebut langkahnya sebagai keberanian tanpa perhitungan. Pendeta Gabriel akhirnya memecah keheningan. Dengan senyum tipis dan nada suara yang terkontrol, ia menyambut Aminah bukan dengan penghormatan, melainkan dengan kalimat bernada merendahkan. Ia mempertanyakan latar belakang Aminah, pendidikannya, dan pengalamannya dalam debat teologi. Setiap kata disusun rapi, tajam, dan diarahkan untuk menekan mental lawannya sejak awal. Aula kembali riuh. Sebagian penonton tertawa kecil, sebagian lainnya terdiam dengan wajah tak nyaman. Tekanan psikologis yang diarahkan kepada Aminah begitu jelas. Namun di tengah sorotan dan suara-suara yang menguji keberaniannya, Aminah tetap berdiri tegak. Tangannya tidak bergetar, wajahnya tidak berubah. Ia menunggu, mendengarkan, dan menyerap setiap kalimat dengan penuh perhatian. Pendeta Gabriel kemudian melancarkan serangan pertamanya. Ia mengangkat isu sensitif tentang perbedaan konsep ketuhanan, mempertanyakan keesaan Tuhan dalam Islam, dan menyoroti ayat-ayat yang kerap disalahpahami. Ucapannya cepat, penuh istilah akademik, seolah ingin menunjukkan jurang pengetahuan antara dirinya dan lawan debatnya. Beberapa penonton mulai mengangguk, merasa argumen Pendeta Gabriel terlalu berat untuk ditanggapi seorang mahasiswi. Kamera ponsel semakin banyak terangkat, merekam momen yang diperkirakan akan menjadi kekalahan telak Aminah. Bahkan sebagian pendukungnya terlihat menahan napas, khawatir langkah berani itu akan berujung penyesalan. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Ketika mikrofon diberikan kepadanya, Aminah tidak langsung menjawab. Ia menarik napas perlahan, lalu mengangkat wajahnya. Suaranya lembut, namun terdengar jelas hingga barisan paling belakang. Ia memulai dengan kalimat sederhana, tanpa emosi, tanpa pembelaan diri, hanya permohonan agar debat berjalan dengan kejujuran dan saling menghormati. Ketegangan di aula kembali berubah bentuk. Tidak ada teriakan, tidak ada tawa. Penonton mulai fokus. Aminah kemudian menjawab serangan pertama Pendeta Gabriel dengan runtut, mengutip konsep tauhid secara singkat namun tepat, menjelaskan konteks ayat yang dipermasalahkan,
dan menegaskan logika keimanan tanpa menyerang pribadi lawannya. Pendeta Gabriel tampak sedikit terkejut. Ia tidak menyela seperti sebelumnya. Beberapa detik berlalu dalam diam, cukup lama untuk membuat penonton menyadari bahwa jawaban Aminah bukan jawaban sembarangan. Raut wajah sang pendeta yang semula penuh keyakinan kini menunjukkan ekspresi baru. Penasaran, namun juga waspada. Perubahan arah yang perlahan namun nyata. Cemoohan belum sepenuhnya hilang, tekanan masih terasa. Tetapi satu hal jelas, Aminah bukan lawan yang bisa diremehkan. Aula universitas itu kini tidak lagi menunggu kejatuhannya, melainkan bersiap menyaksikan apakah perdebatan ini akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar adu argumen. Perubahan suasana di dalam aula semakin terasa setelah jawaban pertama. Aminah menggema dengan tenang namun tegas. Bisik-bisik yang sebelumnya bernada meremehkan kini berubah menjadi gumaman penasaran. Banyak penonton mulai menyadari bahwa perdebatan ini tidak akan berakhir secepat yang mereka bayangkan. Pendeta Gabriel berdiri diam sejenak, seolah menimbang ulang strategi yang sejak awal ia yakini takkan meleset. Tak ingin kehilangan momentum, Pendeta Gabriel segera melancarkan serangan lanjutan yang jauh lebih agresif. Ia mulai mengutip teks-teks teologis dengan cepat, melompat dari satu argumen ke argumen lain, membahas konsep kenabian, otoritas kitab suci, hingga sejarah panjang perbedaan keyakinan. Nada suaranya meninggi, ritmenya dipercepat, seakan ingin menenggelamkan lawannya dalam derasnya istilah dan referensi. Aula kembali menegang. Sebagian penonton tampak kesulitan mengikuti alur pembahasan yang begitu padat. Strategi ini jelas, membuat Aminah kewalahan, memaksanya terpeleset, atau setidaknya kehilangan fokus. Kamera-kamera ponsel terus merekam, yakin bahwa momen krusial sedang berlangsung dan kesalahan sekecil apapun akan menjadi sorotan. Namun Aminah tetap berdiri dengan sikap yang sama, tenang, terkendali, dan penuh perhatian. Ia tidak menyela, tidak menunjukkan gestur gelisah. Matanya mengikuti setiap kalimat, seolah mencatat semuanya dalam ingatan. Ketika Pendeta Gabriel akhirnya berhenti berbicara dan menyerahkan mikrofon dengan ekspresi menantang, aula kembali sunyi, menunggu reaksi berikutnya. Jawaban Aminah kali ini lebih panjang, lebih mendalam. Ia mulai dengan meluruskan beberapa asumsi, menjelaskan konteks sejarah dan makna ayat dengan bahasa sederhana namun presisi. Ia tidak terpancing emosi, tidak pula membalas dengan nada menyerang. Justru ketenangannya menjadi kontras tajam dengan intensitas lawannya. Beberapa penonton mulai terlihat saling bertukar pandang. Argumen yang disampaikan Aminah bukan sekadar hafalan, melainkan penjelasan yang terstruktur dan logis. Ia bahkan mengakui perbedaan secara jujur, namun menegaskan posisi keyakinannya dengan dasar yang kuat. Aula yang tadinya gaduh kini kembali terdiam, seolah setiap kata perlu didengar utuh. Pendeta Gabriel tampak mulai kehilangan kendali atas ritme debat. Ia menyela, lalu berhenti, mengangkat tangan, lalu menurunkannya kembali. Raut wajahnya berubah, bukan lagi percaya diri penuh, melainkan campuran antara frustrasi dan keterkejutan. Dominasi yang sejak awal ia banggakan mulai menunjukkan retakan kecil namun nyata. Tekanan kini berbalik arah. Beberapa penonton yang sebelumnya mendukung Pendeta Gabriel mulai terlihat ragu. Sebaliknya, Aminah mulai mendapatkan perhatian yang berbeda, bukan sebagai mahasiswi nekat, melainkan sebagai sosok yang benar-benar siap. Suasana aula berubah dari ajang tantangan sepihak menjadi pertarungan intelektual yang seimbang. Pendeta Gabriel mencoba kembali menguasai panggung dengan menaikkan suara dan mempersempit pertanyaan. Namun setiap upaya tersebut justru semakin menegaskan perubahan arah debat. Waktu terus berjalan, dan klaim, 10 menit, yang sempat dilontarkan kini terdengar seperti bayangan yang mulai memudar. Serangan bertubi-tubi yang diharapkan menjatuhkan Aminah justru memperlihatkan ketangguhannya. Aula universitas itu kini tidak lagi menyaksikan upaya pemurtatan seperti yang dijanjikan, melainkan awal dari runtuhnya keyakinan bahwa satu suara lantang selalu berarti kebenaran. Dan di tengah sorotan lampu, perdebatan bersiap memasuki fase yang jauh lebih menentukan. Waktu yang terus berjalan mulai menjadi faktor yang tak bisa diabaikan. Klaim, 10 menit, yang sebelumnya dialu-alukan kini berubah menjadi beban yang perlahan menekan Pendeta Gabriel. Jam dinding di sisi aula seakan berdetak lebih keras dari sebelumnya. Penonton mulai menyadari bahwa batas waktu yang dijanjikan tidak hanya terlewati, tetapi justru berbalik menjadi ujian bagi sang penantang itu sendiri. Aminah memanfaatkan momen ini dengan ketenangan yang konsisten.
Ia tidak terburu-buru, tidak pula terjebak dalam perdebatan emosional. Setiap kali berbicara, ia menyusun kalimatnya dengan rapi, menyambungkan argumen sebelumnya dengan dalil yang relevan. Suaranya tetap stabil, namun pesan yang disampaikan semakin dalam dan mengena. Dalam salah satu jawabannya, Aminah menyinggung tentang konsep wahyu dan kesinambungan ajaran para nabi. Ia menjelaskan bagaimana Islam memandang para utusan Tuhan sebagai satu rangkaian kebenaran, bukan entitas yang saling meniadakan. Penjelasan itu disampaikan tanpa nada menggurui, tetapi cukup kuat untuk membuat banyak penonton terdiam dan merenung. Reaksi di aula mulai berubah secara nyata. Beberapa penonton yang sebelumnya terlihat condong pada Pendeta Gabriel kini bersandar di kursi mereka dengan wajah serius. Sorakan dan tawa nyaris tak terdengar lagi. Sebaliknya, keheningan panjang muncul setiap kali Aminah menyelesaikan kalimatnya. Seolah ruangan memberi ruang bagi kata-kata itu untuk benar-benar meresap. Pendeta Gabriel tampak semakin gelisah. Ia mulai memotong pembicaraan, mengulang pertanyaan dengan sudut pandang berbeda, bahkan menekankan argumen yang sama berulang kali. Namun strategi itu justru memperlihatkan tekanan yang ia rasakan. Dominasi verbal yang sebelumnya begitu kuat kini terdengar dipaksakan. Dalam satu momen yang mencolok, Pendeta Gabriel berhenti berbicara lebih lama dari biasanya. Ia menunduk sejenak, menarik napas, lalu kembali mengangkat mikrofon. Wajahnya tidak lagi memancarkan keyakinan mutlak, melainkan keraguan yang sulit disembunyikan. Penonton menangkap perubahan itu, dan suasana aula semakin tegang. Aminah tidak menyerang balik. Ia justru menegaskan bahwa tujuan debat ini bukan untuk mempermalukan siapapun, melainkan mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Pernyataan itu terdengar sederhana, namun efeknya luar biasa. Beberapa hadirin mengangguk pelan, merasakan ketulusan di balik kata-kata tersebut. Tekanan mental kini sepenuhnya beralih. Pendeta Gabriel berada dalam sorotan yang berbeda, bukan sebagai penantang penuh kuasa, melainkan sebagai sosok yang harus mempertahankan klaim besarnya di hadapan publik yang semakin kritis. Setiap jeda, setiap kesalahan kecil, kini terasa lebih nyata dan diperhatikan. Kamera-kamera ponsel terus merekam tanpa henti. Media sosial mulai dipenuhi potongan video singkat yang diunggah secara real-time. Judul-judul spekulatif sudah bermunculan, menandakan bahwa apa yang terjadi di aula itu tidak lagi menjadi peristiwa lokal, melainkan tengah berubah menjadi fenomena yang lebih luas. Pergeseran besar dalam arah perdebatan. Aminah tidak hanya bertahan, ia mulai memimpin arus. Sementara itu, Pendeta Gabriel menghadapi kenyataan pahit bahwa tantangan yang ia lemparkan dengan penuh keyakinan kini menjelma menjadi cermin yang memantulkan keraguan terdalamnya sendiri. Dan dari sinilah, perdebatan bersiap memasuki fase yang paling menentukan. Ketika tekanan di dalam aula mencapai puncaknya, Aminah mengambil jeda sejenak yang terasa begitu panjang. Keheningan itu bukan keheningan kosong, melainkan jeda yang syarat makna. Ratusan pasang mata menatapnya, menunggu kelanjutan kata-kata yang sejak tadi perlahan namun pasti mengubah arah perdebatan. Bahkan suara langkah kecil atau batuk ringan terdengar begitu jelas di tengah sunyinya ruangan. Aminah lalu mengangkat mikrofon kembali, kali ini dengan nada yang lebih pelan namun menusuk. Ia tidak lagi sekadar menjawab, melainkan mulai mengajukan pertanyaan balik. Bukan pertanyaan bernada menyerang, melainkan pertanyaan reflektif yang menuntut kejujuran intelektual. Ia mengajak semua yang hadir, termasuk Pendeta Gabriel, untuk berpikir ulang tentang hakikat kebenaran dan keberanian menghadapi keyakinan sendiri. Pertanyaan itu membuat Pendeta Gabriel terdiam. Ia tidak langsung merespons seperti sebelumnya. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras, lalu perlahan mengendur. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Detik-detik yang biasanya diisi dengan retorika kini berubah menjadi momen kebisuan yang menggetarkan. Aula terasa seperti menahan napas bersama. Beberapa penonton terlihat mulai bergeser di kursi mereka. Ada yang menunduk, ada yang menatap kosong ke depan. Pertanyaan Aminah rupanya tidak hanya ditujukan kepada lawan debatnya, tetapi juga mengguncang batin banyak orang di dalam ruangan. Suasana yang sebelumnya panas kini berubah menjadi berat, seolah setiap orang dipaksa berdialog dengan dirinya sendiri. Pendeta Gabriel akhirnya membuka mulut, namun kata-katanya tidak langsung mengalir. Ia mencoba menyusun kalimat, berhenti, lalu mencoba lagi. Nada suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Tidak ada lagi ledakan retorika atau senyum percaya diri.
Yang terdengar hanyalah upaya keras untuk mempertahankan pijakan yang mulai goyah. Aminah mendengarkan dengan penuh hormat. Ia tidak menyela, tidak mengoreksi secara langsung. Setelah Pendeta Gabriel selesai berbicara, ia kembali menanggapi dengan pendekatan yang berbeda, lebih personal, lebih menyentuh nurani. Ia menegaskan bahwa iman sejati tidak lahir dari paksaan, apalagi dari klaim kemenangan sepihak, melainkan dari pencarian yang jujur dan tulus. Kata-kata itu menggema lama di dalam aula. Beberapa hadirin tampak berkaca-kaca, meski tidak sepenuhnya memahami alasan emosional mereka. Ada sesuatu dalam penyampaian Aminah yang melampaui debat akademik. Ia tidak lagi berdiri sebagai peserta debat semata, melainkan sebagai suara yang mengingatkan tentang makna kerendahan hati dalam mencari kebenaran. Pendeta Gabriel kembali terdiam. Kali ini lebih lama. Tatapannya kosong, tidak lagi fokus pada Aminah atau penonton. Mikrofon masih berada di tangannya, namun ia tidak menggunakannya. Kamera-kamera ponsel menangkap momen itu, sebuah jeda yang terasa jauh lebih keras daripada 1000 kata. Panitia acara tampak gelisah di sisi panggung, menyadari bahwa perdebatan ini telah keluar dari skenario apapun yang mereka rancang. Ini bukan lagi sekadar acara diskusi, melainkan peristiwa emosional yang sulit dikendalikan. Namun tak seorang pun berani menghentikannya. Semua merasa sedang menyaksikan sesuatu yang langka dan penting. Titik balik yang tak terbantahkan. Pertanyaan balik Aminah telah mengubah medan perdebatan menjadi ruang perenungan. Dominasi telah runtuh, sorakan telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah keheningan penuh makna. Dari sinilah, perdebatan bersiap menuju akhir yang tak pernah dibayangkan siapapun. Akhir yang akan meninggalkan jejak mendalam jauh setelah aula itu kembali sepi. Keheningan panjang yang menyelimuti aula setelah kebisuan Pendeta Gabriel terasa semakin menekan. Tidak ada satupun suara yang berani memecah suasana. Ratusan hadirin seolah terpaku, menyadari bahwa mereka tengah berada di ambang sebuah momen bersejarah. Debat ini telah melampaui adu argumen. Ia berubah menjadi pergulatan batin yang disaksikan secara terbuka. Pendeta Gabriel akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya tidak lagi memancarkan kepercayaan diri yang dulu menjadi ciri khasnya. Ada kegamangan yang jelas terlihat, bahkan sebelum ia berbicara. Tangannya sedikit bergetar saat menggenggam mikrofon. Sebuah detail kecil yang tidak luput dari perhatian kamera dan penonton di barisan depan. Ia mencoba berbicara, namun kalimat pertamanya terhenti di tengah jalan. Pendeta Gabriel menghela napas panjang, seolah sedang menahan beban yang tak terlihat. Dalam suara yang lebih lirih dari sebelumnya, ia mengakui bahwa pertanyaan Aminah menyentuh wilayah yang jarang ia hadapi di ruang publik, wilayah kejujuran terhadap diri sendiri. Pengakuan itu mengejutkan banyak pihak. Beberapa penonton tampak saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Sosok yang sejak awal tampil penuh tantangan kini berdiri dengan sikap yang jauh berbeda. Aula yang sebelumnya menjadi arena debat kini terasa seperti ruang pengakuan yang sunyi dan sakral. Aminah tidak menyela. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu menatap Pendeta Gabriel dengan ekspresi penuh empati. Tidak ada kemenangan di wajahnya, tidak ada sorot kebanggaan. Ia seolah memahami bahwa momen ini bukan tentang siapa yang unggul, melainkan tentang keberanian menghadapi kebenaran yang paling sulit, kebenaran dalam hati sendiri. Pendeta Gabriel melanjutkan ucapannya dengan kalimat yang lebih jujur. Ia mengakui bahwa selama ini debat sering ia jadikan medan pembuktian intelektual, bukan ruang pencarian. Kalimat itu menggantung lama di udara, menimbulkan getaran emosional yang terasa hingga ke barisan paling belakang aula. Beberapa hadirin terlihat mulai berkaca-kaca. Ada yang menunduk, ada yang menutup mulut dengan tangan. Tidak sedikit yang menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi, keruntuhan ego di hadapan publik. Kamera ponsel tetap merekam, namun kini tanpa sorakan, tanpa komentar, hanya keheningan yang penuh hormat. Pendeta Gabriel berhenti berbicara. Ia tidak menyimpulkan, tidak pula menarik klaim kemenangannya. Ia hanya terdiam, seolah kata-kata sudah tak lagi mampu mewakili pergolakan yang terjadi di dalam dirinya. Aula kembali tenggelam dalam sunyi yang dalam, lebih sunyi dari sebelumnya. Panitia acara tampak ragu untuk bertindak. Mereka menyadari bahwa menghentikan momen ini akan terasa keliru. Tidak ada yang memberi aba-aba, tidak ada yang mengakhiri sesi secara resmi. Semua seolah sepakat bahwa peristiwa ini harus dibiarkan berjalan hingga menemukan ujungnya sendiri. Inti dari seluruh peristiwa.
Bukan karena jawaban paling tajam atau argumen paling kuat, melainkan karena kejujuran yang muncul tanpa paksaan. Di hadapan ratusan saksi, satu keyakinan telah diguncang, satu keberanian telah lahir, dan satu malam biasa di aula universitas itu berubah menjadi titik balik yang akan dikenang lama setelah lampu-lampu panggung dipadamkan. Aula universitas itu akhirnya menyaksikan berakhirnya sebuah peristiwa yang tak pernah direncanakan siapapun. Tidak ada palu sidang, tidak ada deklarasi kemenangan, dan tidak ada penutupan resmi. Yang ada hanyalah keheningan panjang yang perlahan berubah menjadi kesadaran kolektif. Sesuatu yang besar baru saja terjadi di hadapan mereka. Pendeta Gabriel melangkah mundur dari mimbar dengan wajah yang berbeda dari saat ia naik. Tidak ada senyum penuh keyakinan, tidak ada gestur kemenangan. Langkahnya pelan, pundaknya sedikit merunduk, seolah membawa beban yang tak kasat mata. Tanpa sepatah kata penutup, ia meninggalkan panggung, meninggalkan tantangan, 10 menit, yang kini tinggal gema tanpa makna. Aminah tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak mengejar, tidak pula mencoba menutup dengan pernyataan dramatis. Ia hanya menundukkan kepala sejenak, seolah menyerahkan segalanya kembali kepada Tuhan. Sikapnya yang hening justru memperkuat kesan bahwa malam itu bukan tentang siapa yang menang, melainkan tentang kebenaran yang menemukan jalannya sendiri. Beberapa detik kemudian, aula mulai bergerak. Penonton bangkit dari kursi mereka dengan ekspresi campur aduk, terkejut, terharu, dan tak sedikit yang terlihat merenung. Tidak ada tepuk tangan riuh, hanya tepukan pelan yang muncul satu persatu, lalu merambat menjadi penghormatan sunyi atas keberanian dan kejujuran yang baru saja mereka saksikan. Di luar aula, suasana tak kalah panas. Video-video pendek dari momen krusial debat itu sudah menyebar luas di media sosial bahkan sebelum acara benar-benar usai. Judul-judul sensasional bermunculan, potongan ekspresi Pendeta Gabriel yang terdiam dan jawaban tenang Aminah menjadi perbincangan lintas platform. Media mulai berdatangan. Wartawan mencatat, kamera menyorot, dan narasi pun berkembang cepat. Sebagian menyebutnya sebagai debat lintas iman paling mengejutkan tahun ini. Sebagian lain melihatnya sebagai momen refleksi besar tentang cara manusia memandang keyakinan dan perbedaan. Nama Aminah yang sebelumnya tak dikenal kini mendadak menjadi pusat perhatian publik. Sementara itu, Pendeta Gabriel memilih menghilang dari sorotan. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada klarifikasi. Keputusannya untuk diam justru memicu spekulasi yang semakin luas. Banyak yang menafsirkan kebisuannya sebagai tanda pergulatan batin yang masih berlangsung. Sebuah proses yang tak bisa dipaksakan oleh siapapun. Aminah, di sisi lain, menolak disebut pemenang. Dalam pernyataan singkatnya kepada panitia, ia menegaskan bahwa apa yang terjadi bukanlah kemenangan personal. Baginya, malam itu hanyalah pengingat bahwa iman sejati diuji bukan dengan merendahkan orang lain, melainkan dengan keberanian bersikap jujur terhadap kebenaran. Hari-hari setelahnya, aula universitas itu kembali sunyi seperti sedia kala. Namun jejak peristiwa malam itu tak pernah benar-benar hilang. Diskusi muncul di kelas-kelas, di rumah ibadah, dan di ruang-ruang daring. Banyak yang terinspirasi, banyak pula yang terus mempertanyakan, namun tak satu pun bisa menyangkal dampaknya. Saksi bahwa sebuah tantangan yang diawali dengan kesombongan dapat berakhir sebagai pelajaran kerendahan hati. Di satu malam yang tak terduga, seorang mahasiswi biasa dan seorang tokoh besar bertemu di titik paling rapuh manusia, pencarian makna. Dan dari aula universitas itu, gema peristiwa tersebut terus bergulir, menggugah, mengguncang, dan mengingatkan bahwa kebenaran tak selalu datang dengan suara paling lantang, melainkan dengan hati yang paling jujur. Keesokan harinya, peristiwa di aula universitas itu tak lagi menjadi milik mereka yang hadir secara fisik. Rekaman debat telah menyebar luas, melintasi batas kampus, kota, bahkan negara. Potongan-potongan video dengan judul provokatif membanjiri lini masa media sosial, memicu jutaan penonton dan ribuan komentar yang tak henti-henti berdebat tentang apa yang sebenarnya mereka saksikan malam itu. Tagar terkait debat tersebut melonjak tajam dalam hitungan jam. Nama Aminah menjadi topik pencarian utama, sementara sosok Pendeta Gabriel kembali dibicarakan dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai figur dominan dan penuh keyakinan, kini publik melihat sisi lain. Manusia yang bergulat dengan pertanyaan paling mendasar tentang iman dan kejujuran batin. Universitas tempat kejadian berlangsung pun ikut terseret dalam sorotan. Pihak rektorat mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa acara tersebut awalnya dimaksudkan sebagai forum akademik,
namun berkembang di luar ekspektasi. Meski demikian, mereka mengakui bahwa peristiwa itu telah membuka ruang dialog yang jarang terjadi. Dialog yang nyata, emosional, dan menggugah kesadaran banyak pihak. Di berbagai forum diskusi, peristiwa ini dibedah dari beragam sudut pandang, teologi, filsafat, psikologi, hingga etika debat publik. Sebagian menyebutnya sebagai kemenangan akal sehat dan kerendahan hati, sebagian lain melihatnya sebagai peringatan tentang bahaya kesombongan intelektual. Namun hampir semua sepakat bahwa apa yang terjadi bukanlah hal biasa. Aminah sendiri memilih menjauh dari hiruk-pikuk popularitas. Ia menolak banyak undangan wawancara dan tampil publik. Dalam lingkaran terdekatnya, ia menyampaikan bahwa ia tidak pernah berniat menjadi simbol atau tokoh. Baginya, keberaniannya malam itu hanyalah bentuk tanggung jawab iman, bukan ambisi untuk dikenal atau dipuji. Sementara itu, kabar mengenai Pendeta Gabriel terus menjadi bahan spekulasi. Beberapa sumber menyebutkan ia mengambil waktu khusus untuk menyendiri dan merenung. Tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan, tidak pula pembelaan. Keheningan itu justru membuat publik semakin menyadari bahwa peristiwa di aula tersebut meninggalkan bekas yang jauh lebih dalam dari sekadar kekalahan debat. Di tingkat akar rumput, kisah ini mulai diceritakan ulang dari mulut ke mulut. Ada yang menyebutnya sebagai kisah keberanian seorang mahasiswi, ada pula yang menganggapnya sebagai pelajaran besar tentang adab berdialog lintas iman. Cerita itu tumbuh, berkembang, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang yang selama ini memilih diam karena takut atau ragu. Para pendidik dan tokoh masyarakat mulai mengangkat peristiwa ini sebagai contoh pentingnya sikap rendah hati dalam mencari kebenaran. Debat bukan lagi dipandang sebagai arena untuk menjatuhkan, melainkan sebagai cermin untuk menguji diri sendiri. Pesan ini perlahan meresap, jauh melampaui kontroversi awal yang menyertainya. Aula universitas itu kini kembali sepi. Kursi-kursi tersusun rapi, panggung kembali kosong, dan lampu-lampu menyala seperti biasa. Namun bagi mereka yang hadir malam itu, ruang tersebut tak akan pernah sama. Di sanalah mereka menyaksikan bagaimana satu keberanian sederhana mampu mengguncang keyakinan banyak orang. Kisah dengan satu kenyataan yang tak terbantahkan. Kata-kata bisa dilupakan, argumen bisa diperdebatkan, tetapi momen kejujuran yang lahir tanpa paksaan akan terus hidup dalam ingatan. Dan dari sebuah aula universitas, lahirlah cerita yang akan terus bergema, tentang iman, keberanian, dan kebenaran yang menemukan jalannya sendiri. Hari-hari berlalu, namun gema peristiwa di aula universitas itu justru semakin membesar. Diskusi yang awalnya terjadi di ruang digital kini merambah ke dunia nyata. Di kafe kampus, ruang kelas, hingga forum keagamaan, satu topik terus diulang. Bagaimana sebuah tantangan arogan berubah menjadi momen perenungan massal yang mengguncang banyak keyakinan. Tak sedikit mahasiswa yang mengaku mulai mempertanyakan cara mereka memandang perbedaan iman. Beberapa menyatakan bahwa untuk pertama kalinya mereka melihat debat agama bukan sebagai ajang saling menjatuhkan, melainkan sebagai cermin untuk menguji kejujuran diri. Peristiwa itu memicu gelombang diskusi yang jauh lebih dalam daripada sekadar siapa yang menang atau kalah. Di berbagai kota, komunitas lintas iman mulai mengadakan diskusi terbuka dengan merujuk pada kejadian tersebut. Mereka menjadikannya contoh nyata bagaimana dialog bisa berubah arah ketika ego runtuh dan kejujuran mengambil alih. Nama Aminah kerap disebut, bukan sebagai simbol kemenangan, melainkan sebagai contoh keberanian yang tenang dan beradab. Sementara itu, sejumlah tokoh agama angkat bicara. Ada yang memuji keberanian intelektual Aminah, ada pula yang mengingatkan tentang bahaya klaim kebenaran yang dibungkus kesombongan. Meski pandangan berbeda-beda, satu hal sulit disangkal. Peristiwa ini telah membuka ruang refleksi yang jarang terjadi di ruang publik. Pendeta Gabriel masih belum muncul ke hadapan media. Namun ketidakhadirannya justru memperkuat narasi bahwa perdebatan tersebut meninggalkan dampak personal yang mendalam. Beberapa rekan dekatnya menyebut ia tengah melalui masa kontemplasi serius. Sebuah fase sunyi yang seringkali menjadi awal perubahan besar dalam hidup seseorang. Aminah, di sisi lain, kembali menjalani kesehariannya sebagai mahasiswi. Ia terlihat duduk di perpustakaan, mengikuti kuliah, dan berinteraksi seperti biasa. Namun bagi banyak orang, kehadirannya kini memiliki makna berbeda. Ia bukan lagi sosok anonim, melainkan simbol bahwa ketenangan dan keyakinan bisa berdiri sejajar dengan keberanian besar. Media arus utama mulai menurunkan laporan lanjutan. Analisis demi analisis bermunculan, menyoroti aspek psikologis, sosial, dan spiritual dari peristiwa tersebut.
Banyak yang menilai bahwa momen paling kuat bukanlah argumen Aminah, melainkan keheningan Pendeta Gabriel, sebuah keheningan yang berbicara lebih keras dari ribuan kata. Di kalangan generasi muda, kisah ini menjadi inspirasi. Banyak yang merasa terwakili oleh sosok Aminah. Tidak lantang, tidak agresif, namun teguh. Mereka melihat bahwa keberanian tidak selalu hadir dalam bentuk teriakan atau dominasi, melainkan dalam keteguhan untuk tetap tenang di tengah tekanan luar biasa. Aula universitas itu kini sering disebut sebagai saksi bisu dari peristiwa yang melampaui agenda akademik. Beberapa mahasiswa bahkan menyebut malam itu sebagai titik balik cara mereka memandang iman dan dialog. Ruang fisik yang sama kini menyimpan memori kolektif yang tak mudah dihapus. Bahwa satu peristiwa jujur dapat menciptakan gelombang panjang yang tak terduga. Dari satu tantangan yang dilontarkan dengan kesombongan, lahirlah rangkaian refleksi yang menyentuh banyak hati. Dan ketika gelombang itu terus bergerak, satu hal menjadi semakin jelas. Perubahan sejati seringkali dimulai bukan dari kemenangan, melainkan dari keberanian untuk diam, mendengar, dan merenung. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan dan gelombang diskusi yang tak kunjung reda, ada satu ruang yang justru tenggelam dalam keheningan mendalam. Di sanalah Pendeta Gabriel menghabiskan malam-malamnya, jauh dari kamera, jauh dari sorotan publik. Tidak ada mimbar, tidak ada tepuk tangan, hanya dirinya sendiri dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia hindari. Sumber terdekat menyebutkan bahwa sejak malam debat itu, Pendeta Gabriel jarang berbicara. Ia lebih banyak membaca, merenung, dan menulis catatan pribadi. Buku-buku teologi yang selama ini menjadi senjata debatnya kini dibuka kembali dengan cara berbeda. Bukan untuk membantah, melainkan untuk memahami ulang. Setiap halaman seolah menuntut kejujuran baru yang tak pernah ia berikan sebelumnya. Keheningan yang ia alami bukanlah ketenangan, melainkan pergulatan batin yang melelahkan. Pertanyaan Aminah terus terngiang, berulang tanpa henti, memecah keyakinan lama yang selama ini terasa kokoh. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencari jawaban cepat. Ia justru membiarkan dirinya larut dalam kebingungan, sesuatu yang dulu ia anggap sebagai kelemahan. Di tempat lain, Aminah juga menjalani malam-malam refleksi yang tak kalah sunyi. Ia menyadari bahwa peristiwa besar itu membawa tanggung jawab moral yang berat. Ia berdoa lebih lama dari biasanya, memohon agar apa yang terjadi tidak menjadi sumber kesombongan, melainkan jalan hidayah bagi siapapun yang tersentuh olehnya. Beberapa rekan Aminah mengungkapkan bahwa ia sempat menangis dalam doa, bukan karena tekanan publik, melainkan karena menyadari betapa rapuhnya hati manusia di hadapan kebenaran. Baginya, debat itu bukan kemenangan intelektual, melainkan amanah besar yang harus dijaga dengan kerendahan hati. Sementara itu, kabar tentang perubahan sikap Pendeta Gabriel mulai beredar terbatas. Ia menolak undangan debat lanjutan, menunda jadwal ceramah, dan membatalkan beberapa agenda publik. Keputusan ini memicu spekulasi baru. Apakah ia sedang menjauh, atau justru sedang mendekat pada sesuatu yang selama ini ia tolak? Di ruang-ruang diskusi daring, publik mulai membaca ulang peristiwa di aula dengan sudut pandang berbeda. Banyak yang kini melihat bahwa momen paling penting bukanlah saat argumen dipatahkan, melainkan saat keheningan mengambil alih. Keheningan itulah yang kini dianggap sebagai awal dari perubahan besar. Tokoh-tokoh akademik menyebut fase ini sebagai periode transisi spiritual, sebuah masa yang kerap dialami oleh individu ketika keyakinan lama diuji secara mendalam. Tidak semua orang berani melewati fase ini, apalagi di bawah sorotan publik. Pendeta Gabriel kini berada tepat di titik itu. Hari demi hari berlalu, dan publik terus menunggu. Tidak dengan tuntutan, tetapi dengan rasa penasaran yang bercampur harap. Banyak yang menyadari bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, perubahan sejati tidak bisa dipaksakan atau dipercepat. Ia hanya bisa lahir dari kejujuran yang tumbuh dalam sunyi. Fase paling senyap namun paling menentukan dari seluruh kisah. Di balik gemuruh media dan perdebatan publik, dua jiwa sedang berjalan di jalur refleksi yang dalam. Dan seringkali, justru dalam kesunyian seperti inilah, keputusan terbesar dalam hidup manusia mulai terbentuk. Perlahan, jujur, dan tak terelakkan. Perubahan itu tidak datang dengan pengumuman besar atau pernyataan resmi. Ia hadir perlahan, nyaris tak terdengar, namun cukup kuat untuk dirasakan oleh mereka yang mengenal Pendeta Gabriel dari dekat. Lingkaran terdekatnya mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya dalam sikap, tetapi dalam cara ia memandang dunia di sekitarnya.
Beberapa kolega menyebutkan bahwa Pendeta Gabriel kini lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dalam pertemuan kecil yang tertutup, ia tidak lagi mendominasi diskusi seperti dulu. Pertanyaan-pertanyaannya berubah arah, bukan untuk menguji orang lain, melainkan untuk menguji dirinya sendiri. Perubahan ini mengejutkan banyak pihak yang selama ini mengenalnya sebagai figur tegas dan tak tergoyahkan. Di ruang kerjanya, kitab-kitab yang selama ini tersusun rapi kini tampak dipenuhi catatan kecil dan penanda halaman. Ia membaca dengan tempo yang lebih lambat, berhenti lama di beberapa bagian, lalu menutup buku seolah memikirkan sesuatu yang berat. Aktivitas ini berlangsung berjam-jam, seringkali hingga larut malam, menandakan pergulatan yang belum usai. Sementara itu, kabar tentang perubahan sikap Pendeta Gabriel mulai bocor ke publik. Tidak ada detail sensasional, hanya potongan cerita tentang pembatalan agenda, penolakan tampil di panggung debat, dan pilihan untuk menghindari konfrontasi terbuka. Keheningan ini justru memicu rasa ingin tahu yang lebih besar daripada 1000 pernyataan. Aminah mendengar kabar-kabar itu dari kejauhan. Ia tidak menanggapinya secara terbuka, namun dalam lingkaran kecilnya ia menyampaikan satu hal. Perubahan sejati adalah urusan hati, bukan konsumsi publik. Sikapnya tetap konsisten, tenang, rendah hati, dan menjauh dari klaim apapun yang bisa memantik kesalahpahaman. Di media sosial, narasi pun mulai bergeser. Jika sebelumnya perdebatan didominasi oleh potongan argumen dan ekspresi dramatis, kini perhatian tertuju pada satu hal, keheningan. Banyak yang menilai keheningan Pendeta Gabriel sebagai tanda bahwa sesuatu yang besar sedang diproses, sesuatu yang tidak bisa dipercepat oleh opini publik.